Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kita warahmatullahi akhirnya wabarakatuh. berjumpa dan bertemu secara khusus dengan dua kader muda Partai Golkar. Ini saudaraku namanya Mas Gifar, Pak Rowan. Nah, duanya ini adalah merupakan kader muda Partai Golkar yang juga kader muda yang produktif lah. Nah, menurut saya ini sangat penting sekali kesempatan ini saya bisa berdialektika, berkomunikasi secara langsung dengan dua kader muda ini dan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat lah bagi baik secara informasi maupun kualitas kader muda ke depan. Dan dalam hal ini sebelumnya kami akan memperkenalkan dulu dua kader muda Partai Golkar ini yang telah secara vis a vis dengan saya, dan ini merupakan ini namanya Pak Mas Gifar, ini Mas Rowan. Dan kalau boleh tahu, kalau Mas Rowan ini kalau di Partai Golkar itu kan banyak ormasnya. Kalau Mas Gifar itu di mana ormasnya? Saya di Depina Soksi, Devina Sentral Soksi. Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia, Selain itu juga menjabat di BSNPG, dan di Badan Saksi Nasional Badan Partai Saksi Nasional. Golkar. Nah, Mas Rowan, Ya, kalau saya di Devina Soksi. Devina Soksi Devina Soksi. yang juga BSNPG juga? Enggak ya? Enggak. Oh, enggak. Jadi ini dua kader muda menurut saya juga pelan-pelan akan memberikan satu kontribusi dan manfaat lah bagi kader Partai Golkar, bangsa Indonesia umumnya. Amin. Jadi dalam kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin kita coba perbincangkan di sini. Antara lain karena kader muda yang produktif itu kan antara lain dia harus banyak kegiatan, banyak event-event, banyak yang menjadi bagian daripada kegiatan-kegiatan internal Partai Golkar maupun di eksternal. Nah, kira-kira kedua tokoh ini mungkin mulai dari Mas Kifar dulu, dalam waktu dekat ini, dalam baik yang internal Golkar maupun di eksternal Golkar, kegiatan apa kira-kira yang sedang direncanakan? Eh, Kalau untuk kegiatan internal Golkar, dalam waktu dekat ini kita akan meluncurkan buku Ya, karya Ketua Umum DPP Partai Golkar, ya. Bang Bahlil Hadalia, yang memang rencananya akan dilaksanakan di bulan ini, Januari ini, dan kita melibatkan banyak kader-kader muda Golkar lain, yang tentunya acara ini akan sangat bisa dinikmati karena banyak kejutan-kejutan nantinya. Oke, jadi seru lah ya kegiatannya nanti ya. Oh, pasti seru, pasti seru. Siap, siap. Itu juga yang kita harapkan karena bagaimanapun Partai Golkar itu harus memberikan warna yang unik, warna yang menarik lah. Betul. Sehingga itu bisa memancing juga bagi teman-teman yang suka berpikir, suka menulis, suka Iya, berkarya betul, segala macam betul, gitu ya secara betul, ilmiah. betul. Nah, kira-kira Mas Rowan seperti apa? Ada nggak apa namanya seperti apa kegiatan-kegiatan juga mungkin apa bersamaan atau seperti apa? Mungkin ada perspektif yang bagaimana gitu terkait dengan agenda dalam waktu dekat. Ya, kalau agenda dalam waktu dekat tadi bersama dengan Bang Gifar kita mempersiapkan untuk peluncuran buku karya kekaryaan. Kebetulan di dalam acara tersebut ada beberapa tim yang kita sediakan untuk menggali materi, terutama mulai dari isi buku maupun dari sumber-sumber lain yang saling mendukung dalam kegiatan tersebut. Oh, jadi kegiatannya itu sangat serius juga ya. Betul, betul. Jadi peluncuran buku itu berarti bukan hanya peluncuran bukunya tapi ada rangkaian. Ada kemasan yang mungkin berbeda. Itu kira-kira seperti apa tuh? Boleh nggak spill? Karena gini, karena ini juga menjadi apa namanya, menjadi bagian daripada informasi yang penting juga, baik terutama publik lah. Yang lebih utama adalah kader-kader internal Partai Golkar sendiri. Karena bagaimanapun peluncuran buku ini kan bukan sekedar peluncuran buku, tapi ada hal, ada pesan, ada hal yang substantif yang harus disampaikan dalam kegiatan Iya. itu. Nah, kira-kira seperti apa tuh ininya? Gambarannya sedikit, Mungkin saya sambil cerita sedikit, Bang ya. boleh? eh Setelah tahun baru, kebetulan saya pribadi dipanggil oleh Kepala BSN, Bang Syahmud Ngabalin, dan sharing tentang eh, kegiatan apa yang bisa kita laksanakan selain sebagai kader-kader muda, tapi sebagai kelembagaan juga di BSN.
Dan ternyata setelah saya diskusi sebentar, ternyata ketua umum itu sedang merampungkan buku. Ini di awal Januari masih. Oke. Sedang merampungkan buku. Ya, saya tanya sama beliau, buku apa bang? Ternyata buku tentang Golkar. Nah, jadi dari situ saya tertarik. Judulnya apa bang? Saya tanya. Disebutkanlah judulnya ini kan. Oh, oke. Gitu. Akhirnya. Ini karena kita masih agak mau hidden mau enggak nanti kita inilah sambil berjalan. Tapi saya gali terus. Oh, itu buku tentang Golkar. Oke. Jadi gimana bang rencana konsepnya? Nggak ada konsepnya, Dinda. Coba kira-kira gimana konsepnya? Akhirnya saya sharing-sharing lah sama anak-anak muda ini, teman-teman di BSN kan. Ternyata buku ini banyak menggali tentang Partai Golkar itu sendiri di masa lampau maupun masa depan. Oh, oke. Gitu. Nah, karena aspek yang ada di dalam buku seperti demikian, akhirnya saya teringat karena kebetulan saya lewat di depan gedung DPP Golkar itu masih ada semacam totem ya tulisannya 61 tahun Partai Golkar. Hasil ulang tahun lalu itu. Iya, iya, iya. Nah, dari situ saya berpikir kita ini partai paling tua di Indonesia saat ini. Kenapa kita nggak ada refleksi kesejarahan partai sebesar ini maupun pengkomunikasian secara internal dan secara masif kepada kader-kader bagaimana Partai Golkar ini mau membawa dirinya ke depan. Seperti yang dituliskan di dalam buku itu. Iya, iya, Akhirnya setelah sharing, saya diskusi sama teman-teman termasuk Bang Rowan, kita akan membuat beberapa hal yang tentunya akan menarik. Jadi dari komunikasi yang awal itu akhirnya Mas Gifar mendalami lah gitu Betul, ya. betul, mendalami, Menggali dan sekaligus juga teman-teman yang lain diajak. tentu. Tentunya karena dalam tim itu kan perlu satu frekuensi. Betul, dan sebagainya. betul. Nah, terus Nah, setelah itu akhirnya kita muncullah beberapa ide yang memang sebelumnya ini belum pernah dilaksanakan atau ide ini belum pernah diwujudkan di dalam acara-acara di Partai Golkar. oke. Jadi ini yang akan nanti menarik ketika peluncuran buku. Ada beberapa hal yang sangat-sangat menarik baik untuk masa lalu dan masa lampau sebagai pembelajaran kader-kader Golkar. Betul, betul. Yang ini akhirnya kita kemas lah dengan modern, rapi, yang nanti mungkin ketika tanggalnya udah oke, kita silahkan disaksikan langsung. Oke. Tapi begini, kegiatan peluncuran buku ini akan melibatkan siapa saja, Mas? Misalkan dalam kegiatan itu nanti, apakah ada kayak semacam diskusi atau semacam bedah bukunya atau monolog aja nanti dalam kegiatan itu? Tentu, mungkin sedikit ya, sekali lagi sedikit. Acara peluncuran buku nanti ini saya spill sedikit ya. Peluncuran buku ini nanti akan ada eksibisi. Oh, oke. Akan Nah, ada ini kayaknya eksibisi. yang menarik tuh. Ya, yang berisikan memorabilia, berisikan sejarah, fakta-fakta unik yang pernah dilakukan di lingkungan Partai Golkar sepanjang sejarah Partai Golkar. Yang berikutnya lagi akan ada diskusi eksklusif antara ketua umum dengan platform Total Politik. Oh, yang melibatkan. Betul. Jadi Total Politik itu menjadi bagian daripada kegiatan itu, dalam hal ini mitra kerja untuk kegiatan itu ya. Iya, betul. Kegiatan peluncuran buku betul, ya. yang secara eksklusif mewawancarai ketua umum DPP Partai Golkar selaku penulis. Selaku penulis. Selaku penulis Oke. gitu. Yang ketiga, kita juga akan meluncurkan buku yang caranya pun belum pernah dilakukan di expo-expo, kegiatan pameran kesenian apa, saya rasa belum pernah dilakukan. Jadi ini pertama jadi kali. Ini sepertinya saya curiga ini kegiatannya sangat unik ya. Unik. Jadi tidak perlu dicurigai tapi sudah pasti sangat unik. Pasti sangat unik. Jadi inilah hal-hal yang memang kalau anak muda Partai Golkar itu bentuk inovasinya, bentuk kreativitasnya pasti sangat diterima lah. Betul. Pasti. Karena ini kan agendanya sangat positif ya. Betul. Dan apa sesungguhnya yang ditargetkan dari kegiatan itu dalam hal ini misalkan kepesertaannya atau publikasinya seperti apa nanti rencananya? Silakan. Jadi kira-kira gambarannya seperti apa, Mas Rowan? Ya, jadi kalau untuk kepesertaan dan publikasinya, sebenarnya ini kan adalah karya dari Ketum Bahlil Lahadalia untuk halayak ya sebenarnya ya. Jadi memang kita yang pertama udah pasti internal Golkar. Iya. Itu kita harapkan dapat hadir mengikuti segala yang disampaikan tadi, acara-acara yang udah kita buat dan tentunya diskusinya. Tapi selain itu, kita juga ingin supaya karya ini
dapat menjadi bahan untuk kita mengingat kembali apa aja sih yang udah terjadi dari awalnya Golkar dibentuk sampai ke saat ini. Termasuk sesepuh-sesepuh nanti diundang. Betul. Ini niatnya kalau di kemasannya seperti itu kayaknya di gambaran saya, di hayalan saya ini sangat menarik. Tapi kalau untuk publikasi tentu pasti melibatkan media segala macam ya. Betul, betul. Jadi ada media mulai dari media tadi Total Politik, media online, kemudian ada juga media televisi. Oke. Kemudian juga pasti yang ada hadir secara langsung nanti ya. betul. Ini menarik ini karena acara ini pasti rame dan akan menjadi sorotan juga, saya yakin seperti itu ya, apalagi dikemas dengan baik, dikemas dengan unik, bagus gitu ya. Dan ini pasti saya juga sangat berharap kegiatan itu pasti harus berkesan ya, karena tidak banyak juga kegiatan-kegiatan peluncuran buku, apalagi buku itu yang ditulis langsung oleh ketua umum. Betul. Boleh nggak sedikit kalau mengenai judul buku? Boleh dong. Nah, Itu sebenarnya ini dari tadi kita udah tampilin nih bukunya. Ini Oke. buku yang nanti akan diluncurkan. Kalau kita spill tanggalnya ini di tanggal 25 Januari. Oke. Jadi kurang lebih Tanggal pelaksanaannya tanggal ya. pelaksanaan. Jadi hari Minggu di minggu depan. Oke. Gitu. Nah, ini rencana buku ini judulnya Karya Kekaryaan, Eskalator Kesinambungan Kepemimpinan dan Pembangunan Bangsa. Waduh, kalau pembangunan bangsa ini kayaknya sangat serius dan berat ya. Dan, Betul. Dan kegiatan peluncuran buku dari skenarionya, dari rencananya yang unik itu, apa mungkin Pak Presiden Republik Indonesia diundang? Oh, tentunya kita harapkan Presiden Republik Indonesia itu akan hadir dan tentunya juga kami undang pasti. Oh, diundang Jadi ya? memang kami undang Presiden Republik Indonesia karena beliau pernah menjadi bagian dari Golkar dan kita harus bilang bahwa beliau itu adalah keluarga besar Partai Golkar. Oke. Jadi spesialnya acara ini, peluncuran buku ini yang pertama adalah karena penulisnya adalah ketua umum. Betul. Yang kedua karena dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia. Betul, kita harapkan beliau ini hadir. luar biasa ini acaranya. Akan tetapi begini, apa sih sebenarnya selain daripada peluncuran buku ini, tentu ada spirit yang lain kan, dalam pengertian pengharapan dari nilai yang ditulis dalam buku itu. Kemudian ya pasti saya yakin juga Mas Gifar sama Mas Rowan sudah membaca lah dan dapat gambaran secara umum kira-kira buku itu seperti apa. Dan apa harapan spesifik barangkali? Baik, mungkin sekilas ya. Buku ini seperti yang saya sudah bilang di awal tadi, ini berisikan tentang bagian-bagian dari perjalanan Golkar di masa lampau dan perjalanan Golkar yang akan datang. Nah, yang akan datang ini, jadi kira-kira apa? Iya, jadi karena dari judul bukunya aja Karya Kekaryaan, ini adalah doktrin Partai Golkar yang tentu setiap kader Golkar itu harus mengilhami, yang mana tentunya kami percaya sebagai kader Golkar bahwa kesejahteraan itu akan dapat tercapai bagi suatu negara apabila kita selalu berkarya. Oke. Nah, itu adalah alasan kenapa Partai Golkar selalu bekerja sama dengan pemerintah juga. Nah, kemudian di era kepemimpinan Presiden Prabowo hari ini dan salah satu pembantunya yaitu Menteri ESDM, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, itu sebagai seorang insan karya, dia harus selalu mengikuti petunjuk dan misi Presiden sebagaimana digambarkan di dalam Asta Cita. Oke. Ini untuk periode ini saja. Nah, tentunya di dalam Asta Cita itu, apa yang menjadi pikiran Partai Golkar itu harus diejawantakan melalui Asta Cita, dan ternyata Asta Cita itu selaras dengan platform perjuangan Partai Golkar. Wih, luar biasa ya. Jadi Asta Cita dan karya bukunya yang ditulis oleh Ketum ini ada hubungan yang strategis ya. Tentu. Ada kaitan strategis ya. Betul. Jadi antara visinya Presiden Prabowo, kemudian yang ditulis oleh Ketum juga ini sangat terkait berarti ya. Betul. Maka dari itu dari buku ini kita sebut sebagai jembatan atau eskalator menuju kemajuan bangsa ke depan sebagai bentuk manifestasi karena bentuknya buku ya. Dan itu akan digambarkan juga nanti di acara. Oh, semacam kayak ada simulasi, ada apa ya? Iya. Maksudnya ada event yang secara spesifik akan menggambarkan Akan itu menggambarkan itu juga bagaimana perjalanan bangsa ini. Tapi dan modelannya kayak pameran gitu ya? pameran ada ya.
Pokoknya surprise lah. banyak kegiatan unik lah intinya. Banyak ya. kegiatan banyak, unik banyak. intinya. Yang udah Luar kita biasa. siapkan. Dan saya juga secara pribadi saya sangat apresiatif terhadap rencana kegiatan ini, persiapannya yang saya juga yakin kalau anak muda yang melakukan itu pasti matang dan rapi. Mudah-mudahan. Itu rencana pelaksanaannya di 25 Januari tempatnya di 2026 di DPP kantor DPP Partai kantor Golkar, DPP Selipi, Partai Golkar. Jakarta. Dan acaranya seharian ya. Acaranya Kurang lebih jadi gini, untuk acara peluncuran bukunya seharian. seharian. Tapi untuk gimmicknya, ya itu akan jangka panjang tuh. Oh, bisa berlanjut, bisa juga sebentar gitu ya. Iya, pokoknya ketika acara selesai, ada bagian dari acara itu yang masih akan berlanjut. Enggak, karena itu juga semua orang pasti penasaran dan semua Iya. orang juga pasti punya harapan bahwa pasca buku itu selain buku ini juga mungkin pasti dibagi-bagikan ya Iya dong, tentu. dari peserta-peserta yang diundang. Nah, setelah itu kan mungkin pasti ada selain daripada itu kan pasti ada harapan pasca ini buku ini, dan menurut saya juga buku ini adalah gagasan. Jadi berarti ketua umum ini kurang lebih sangat produktif juga berarti menulis ya dalam hal ini ya. Ya, betul. Karena saya juga belakangan suka membaca koran, baca berita gitu ya atas nama ketua umum DPP Partai Golkar yang juga Menteri SDM juga sering menulis saya lihat di koran mana gitu ya. Iya. Nah, buku ini berarti memang kesimpulan saya beliau ini cukup produktif juga dalam menulis ya kurang lebih ya. Betul. Jadi selain produktif dalam menulis, ternyata di buku ini nanti teman-teman bisa baca ternyata apa yang rame di media itu semua terjawab di buku ini bahwa Ketum itu cukup Jadi seorang sangat pemikir yang lengkap dan komprehensif. komprehensif. berarti bukunya. Oke. Ini menggambarkan bahwa beliau ini sangat memikirkan bukan hanya sebagai sebuah insan partai politik, tapi ini sebagai seorang negarawan dia jawantahkan di dalam buku ini. Iya, saya salut lah. Gitu. Persiapannya, rencananya, dan rangkaiannya yang mudah-mudahan juga kita sama-sama punya harapan bahwa kegiatan itu berlangsung dengan baik. Amin. Ya. Mudah-mudahan. Punya apresiasi dan dukungan dari masyarakat juga bahwa apa yang disampaikan yang dinarasikan dalam buku ini juga menjadi sangat positif dan energi baru bagi kita semua dan bagi bangsa Indonesia gitu ya. Amin. Betul. Nah terus Mas Rohan kira-kira apa harapannya pasca buku ini kira-kira bagi anak muda Partai Golkar? Mungkin ada yang bisa disampaikan sebelum kita ini. Oke, jadi terutama bagi anak muda Partai Golkar ya. Oke. Buku ini menjelaskan bagaimana tentang doktrin karya kekaryaan, di mana sekarang mungkin ini udah jarang kita obrolin sebagai anak muda. Iya. Kemudian yang menariknya dari buku ini adalah Ketum Bahlil itu mampu untuk menunjukkan benang merah antara karya kekaryaan dengan program presiden yang dilakukan saat ini, di mana dia mulai dari sekolah rakyat, MBG dan Antara itu benang merahnya dengan karya kekaryaan tuh ternyata ada gitu. Jadi karya kekaryaan yang menjadi buah pikir Partai Golkar itu tuh ternyata dijalankan secara utuh oleh Presiden Prabowo melalui Asta Citanya. Jadi visi Prabowo secara akseleratif dijalankan oleh Ketum Bahlil juga gitu. Betul, maksudnya. betul. Terus kira-kira bagaimana harapan dan apresiasi terhadap anak mudanya? Nah, Ada muda Partai Golkar tentunya ya. ya, jadi anak muda Partai Golkar dengan membaca buku ini dan tentunya dengan mengikuti kegiatan yang akan kita laksanakan ya, hadir dalam kegiatan tersebut, itu bisa yang pertama adalah mengilhami tentang karya kekaryaan itu, merasakan dan juga menjadi satu semangat juang bagi untuk menjalankan aspirasi-aspirasi partai, di mana menjalankannya tuh tidak lagi hanya melihat dari sisi teknokratis, tapi juga dari sisi ideologisnya. Betul. Untuk menjadi seorang kader yang teknokratik ideologis. Ini pesannya sangat kuat ya, bahwa anak muda itu harus memiliki dua hal itu ya. Jadi dia harus tidak saja teknokratik tapi juga harus ideologis. Nah, dalam hal ini doktrin karya kekaryaan ini menjadi salah satu value, menjadi salah satu spirit ya bagi anak muda Golkar tentunya. Yang jadi motor penggerak. Artinya tim penggerak yang pertama mungkin ada tim yang dibentuk untuk melaksanakan ini atau bagaimana begitu untuk tim ininya. Oh, pokoknya ini ya. Seperti Tokoh-tokoh yang berperan nih di dalam pelaksanaan kegiatan ini mungkin bisa jawab. Ya, jadi utamanya kita memang dari yang pertama Ketua Umum sebagai penulis dan juga Ketua Umum Partai Golkar. Kemudian juga ada bimbingan dari Bang Idrus, kemudian Bang Syamut Ngabalin sebagai Ketua BSN, Kepala BSN. Kemudian kita juga dibimbing oleh Sekretaris BSN, Bang Adam, dan juga tentunya dari
berbagai anggota tim kerja yang memang itu dari berbagai unsur yang ada di Golkar. Iya, Seperti iya, itu. Artinya sudah ada tim kerja yang sudah dibentuk dan ditunjuk ya untuk Betul, mengerjakan ini ya. betul. Oke, baik, ini luar biasa. Nah, terus boleh nggak Mas Gifar ini sedikit menjelaskan ada buku merah? Oh iya, benar. Karena sepertinya itu menjadi referensi penting juga. Betul betul. Jadi hari ini selain buku yang akan diluncurkan, kita membawa buku-buku referensi yang kita pakai selama kegiatan ini. Ya, yang pertama, nah ini ada buku Ungkapan Sejarah Lahirnya Golongan Karya. Nah ini karya Dr. Andes Imam Pratikno. Beliau ini merupakan tokoh yang berperan aktif di dalam pendirian Sekber Golkar. Sekber Golkar. Ya, dan buku merah ini sering dijadikan referensi oleh Pak Ketum ketika sedang melakukan sambutan di dalam konsolidasi politik atau acara-acara Partai Golkar. Oke. Nah, buku ini yang mengungkap sejarah lahirnya golongan karya. Nah, ini kita ambil dan ada beberapa referensi lain yang sebenarnya buku banyak banget. Kita bawa materi referensi buku ini kurang lebih ada 20 buku. Oke. Ada 20 buku. Nah, berikutnya lagi ini ada buku Beringin Membangun. Nah, buku Beringin Membangun ini juga referensi, ini karya mantan duta besar Indonesia untuk Lebanon, Oke. Mas Hajrianto Tohari. Hmm. Nah, ini juga mengulas sejarah Golkar sampai era Ketua Umum Abu Rizal Bakri. Ya, betul. Oh. Ya. Nah, yang terakhir yang Penulisnya ya. betul, yang terakhir yang nggak kalah penting, di zaman beliau Pak Abu Rizal Bakri jadi Ketua Umum itu ada Golkar memproduksi visi negara kesejahteraan tahun 2045. Iya, iya, iya. Nah, buku ini jadi referensi karena semua yang termaktub di dalam buku ini masih relevan sampai hari ini. Bahkan beberapa tokoh-tokoh Golkar dari tahun 2011 sampai 2014 penyusunan buku ini itu udah bicara masalah bonus demografi yang waktu itu belum dibicarakan sama sekali. Iya, iya, iya. Nah, ini semua kita Ini ungkap buku-buku nanti. yang futuristik ya. Ya, buku yang jadi bahan referensi kita termasuk yang futuristik, yang ini nanti semua akan terungkap di acara tanggal 25 Januari besok. 25 Januari. Betul. Pokoknya ini nggak hanya dari 4 buku ini, tapi banyak buku lain yang menjadi referensi, dan kita juga ngambil berbagai sumber termasuk video, rekaman suara dan seterusnya. Ya, artikel. Wah, pokoknya akan menarik lah di acara tanggal 25 besok. Mas Gifar, kira-kira seperti apa harapannya yang sama? Kalau saya harapan secara garis besar sama, tapi bagi saya kalau misalnya teman-teman merasa kader Golkar, jangan lupa datang di Acara. tanggal 25 Januari 2026 dan lihat langsung, ilhami langsung, rasakan langsung, Iya. dan ikuti dengan hikmat karena ini akan menjadikan teman-teman khususnya yang muda itu mungkin bisa jadi kader Golkar seutuhnya kali ya sebagian betul, ya. betul. Luar Gitu. biasa. Saya juga akan hadir secara pribadi. Harus nanti dong, Bang, dan harus hadir. mendukung juga. Ya. Dan inilah dua kader muda telah memberikan keterangan-keterangan, pandangan-pandangan spesifik dan secara umumnya juga baik secara baik pelaksanaan kegiatan peluncuran buku maupun pesan-pesan dan harapan daripada kader muda Partai Ya. Golkar ini untuk anak-anak muda Golkar, anak bangsa dan bangsa Indonesia juga secara umumnya. Jadi itulah mungkin sekilas yang beliau berdua ini dapat sampaikan, yang harapannya pertama kegiatannya bisa terlaksana dengan baik, Amin. terlaksana yang insya Allah juga ada manfaat lah Betul. bagi Amin. kader muda Partai Golkar dan bangsa Indonesia pada umumnya. Betul. Satu pelajaran untuk kita semua, ternyata ketua umum ini diam-diam produktif menulis. Ya. Ya. Itu yang paling inti Ya, ya, betul. luar biasa. Jadi mungkin itu saja dalam kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada Mas Gifar dan Mas Rowan yang telah berkesempatan hadir dalam kegiatan podcast BSNPG. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.